Pemirsa, truk bermuatan kayu diduga mengalami remblong di jalur menurun Prigen Pasuruan. Kecelakaan ini menyebabkan sopir dan kernet tewas terjepit di dalam kabin yang ringsek. Dalam video yang beredar, bagian depan truk terlihat ringsek parah. Muatan kayu berserakan di sekitar lokasi, sementara warga dan relawan berupaya memberikan pertolongan. Truk diduga mengalami remblong hingga keluar jalur dan mengalami kecelakaan. Akibatnya, sopir dan kernet terjepit di dalam kabin yang hancur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas dan relawan bekerja ekstra untuk mengeluarkan korban dari dalam kabin. Kedua korban diketahui bernama Sugiarto dan Erwan Rosadi, warga Surabaya. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban diketahui sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Petugas unit Laka Lantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pemirsa, truk bermuatan paket mengalami kecelakaan di tanjakan Silayur Ngalingan, Semarang. Truk tidak kuat menanjak hingga menabrak SPBU. Truk bermuatan 5 ton tersebut diduga tak kuat menanjak dan meluncur ke bawah hingga menabrak sebuah SPBU. Awal mula peristiwa terjadi saat truk melintasi tanjakan Silayur, truk masih berjalan normal. Namun saat mendekati puncakan tanjakan, kendaraan tiba-tiba kehilangan kendali. Truk pun meluncur ke bawah dan kondisi rem tidak mampu menahan beban kendaraan. Hingga akhirnya banting setir ke arah lawan dan menghantam SPBU Silayur. Akibat kecelakaan, truk mengalami ringsek pada body box, sedangkan SPBU mengalami kerusakan pada tenden BBM. Tiga rumah di kawasan padat penduduk di Kota Medan pada Selasa petang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 unit rumah di Jalan Setia, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa petang ludes terbakar hanya dalam hitungan menit. Bangunan rumah yang masih terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Damkar Kota Medan bergerak cepat menuju lokasi di gang sempit hingga membuat petugas damkar kesulitan saat memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga terjadi karena adanya hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kebakaran rumah terjadi di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. 4 orang penghuni rumah meninggal dunia dalam insiden ini. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung memadamkan titik api yang masih berada di dalam rumah. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Api selesai dipadamkan sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Banyaknya asap tebal yang masih mengepul di dalam rumah membuat petugas damkar menggunakan tabung oksigen untuk mengevakuasi korban dari dalam rumah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai dasar. Dugaan sementara informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari korsleting listrik yang dari AC. Untuk korban semuanya ada 6, yang meninggal ada 2, yang meninggal ada 4, yang selamat ada 2. 4 korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran ini merupakan satu keluarga. Korban terdiri dari kakek, nenek, serta pasangan suami istri. Sementara itu, 2 asisten rumah tangga yang sempat terjebak selamat dari peristiwa kebakaran dan sudah mendapatkan penanganan medis karena kekurangan oksigen dan alami syok. Keempat jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.
Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim menanyakan kehadiran Andri Yunus sebagai saksi kepada auditor militer. Auditor menyebut telah mengirimkan surat permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar Andri Yunus dapat hadir memberikan kesaksian. Namun, kondisi korban masih belum memungkinkan untuk hadir di persidangan. Hakim menilai kehadiran Andri Yunus penting untuk menggali informasi terkait dugaan ancaman atau teror sebelum peristiwa penyiraman terjadi. Sidang sendiri tetap dilanjutkan meski tanpa kesaksian korban dengan agenda pemeriksaan keempat terdakwa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara yang diusut Kejaksaan Agung. Ya, total uang yang diserahkan pada tahap keempat ini senilai lebih dari 10 triliun 270 miliar 51 juta rupiah. Berkenan kami mengundang Presiden Republik. Penyerahan uang hasil sitaan atau rampasan perkara yang diusut Kejaksaan Agung Kejagung digelar di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan hari ini. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tampak hadir di lokasi. Gunungan uang senilai lebih dari 10 triliun 270 miliar 51 juta rupiah yang diserahkan ke kas negara ditampilkan di depan lokasi acara penyerahan disusun menyerupai latar piramida. Di bagian depan tumpukan uang terpampang tulisan penyerahan hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH tahap 7. Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak 10 triliun 270 miliar 51 juta 886.464 rupiah untuk disetorkan ke kas negara. Triliunan uang sitaan tersebut berasal dari denda administratif senilai lebih dari 3 triliun 423 miliar rupiah dan hasil Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk pajak PBB dan non-PBB senilai lebih 6 triliun 846 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian diserahkan kepada Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atas dedikasi menyelamatkan keuangan dan aset negara. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden pada acara penyerahan denda administratif di Kejaksaan Agung siang tadi. Atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Jadi saudara-saudara, sekali lagi pekerjaan yang saudara-saudara dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Nadiem yang tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pukul 9:21 ini didampingi tim kuasa hukumnya. Nadiem mengaku siap mendengar tuntutan dan datang dengan keadaan fisik yang sehat.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan surat tuntutan yang disusun setebal 1.567 halaman. Dalam perkara dugaan korupsi Chromebook, Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian negara senilai 2,1 triliun rupiah. Sementara pada sidang hari Selasa kemarin, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif sudah divonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Saat ini, Nadiem sendiri menjalani tahanan rumah dan dipasang alat pemantau oleh pihak kejaksaan. Nadiem hanya diperkenankan keluar untuk menjalani persidangan maupun melakukan pemeriksaan secara medis. Ya, langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Prita Zega yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Zega, bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim? Ya, sidang tuntutan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ini sudah selesai sekitar 15 tahun yang lalu dan maksud saya 15 menit yang lalu. Adapun hasil tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum adalah memberikan tuntutan kepada ex Mendikbudristek Nadiem Makarim ini dengan tuntutan pidana 18 tahun penjara dan dikenakan uang pengganti 809 miliar rupiah dan juga 4 triliun rupiah. Kalau ditotalkan ini uang pengganti mencapai hampir 5 triliun rupiah dengan subsidiar 9 tahun penjara. Ditambah tadi tuntutan dari JPU adalah 18 tahun ditambah 9 tahun penjara, yakni 27 tahun tuntutan kepada Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook tahun 2019 tahun 2022. Di mana tadi jaksa penuntut umum meyakini bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pengadaan kasus korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek tahun 2019 tahun 2022. Adapun tadi kami sempat menyaksikan bagaimana Nadiem Makarim ketika keluar dan menanyakan langsung bagaimana tanggapan Nadiem Makarim karena memang setelah tadi tuntutan dibacakan Ken dan juga Verna, malam ini Nadiem Makarim juga akan menjalani operasi karena memang dari sidang-sidang kemarin kita mengetahui bahwa Nadiem Makarim tidak dalam keadaan kondisi yang sehat ataupun fit dan itu juga menjadi alasan mengapa Nadiem Makarim sampai saat ini masih menjadi tahanan rumah begitu dan malam hari ini akan menjalani operasi begitu untuk memulihkan kesehatannya. Tadi Nadiem Makarim mengatakan sangat keberatan dan tidak menerima tuntutan yang diberikan oleh JPU, bahkan dirinya mengatakan 27 tahun ini hampir sama atau melebih dari tuntutan pembunuhan begitu. Dimana kalau dari Nadiem Makarim mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan bukti-bukti dalam sidang selama kasus ini berlangsung. Dan tanggal 2 Juni nanti Nadiem Makarim dan juga kuasa hukum akan mengadakan sidang ataupun akan mengajukan pledoi ataupun nota pembelaan di Tipikor Jakarta Pusat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan dari Pengadilan Tipikor sudah selesai sidang tuntutan untuk Nadiem Makarim di sana. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Satreskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai markas penipuan online. Sebanyak 35 orang scammer berhasil diamankan dari TKP. Proses penangkapan ini berawal setelah petugas mendapatkan informasi dari warga yang curiga lantaran di salah satu rumah daerah Gang Daulay kerap didatangi sepasang remaja. Petugas langsung melakukan penggerebekan dan menemukan sekitar 35 pemuda dan pemudi berada dalam rumah tersebut. Petugas menemukan puluhan ponsel pintar, kwitansi, dan tablet yang digunakan para pelaku untuk menipu korbannya. Modus operandi yang mereka jalankan dengan menawarkan korbannya berbagai hadiah atau iming-iming yang tidak masuk akal. Dan korban akan digiring untuk memberikan uang muka sebagai jaminan.
Polda Lampung membongkar praktik penipuan bermodus love scamming yang diduga dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Sebanyak 137 warga binaan kini diduga terlibat dalam jaringan penipuan asmara online dengan total kerugian mencapai 1,4 miliar. Sebanyak 137 warga binaan rutan kelas 2B Kota Bumi Lampung Utara diperiksa aparat Polda Lampung karena diduga terlibat dalam jaringan praktik penipuan bermodus love scamming. Jaringan ini terbongkar setelah tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Ditreskrimsus Polda Lampung menemukan 156 unit handphone di dalam rutan. Praktik love scamming ini berjalan terstruktur dan setiap warga binaan punya peran masing-masing. Mulai dari pencari korban, pengelola akun palsu, sampai berpura-pura menjadi anggota TNI dan Polri. Para pelaku mencari korban wanita di media sosial dan membangun hubungan asmara sambil mencari celah untuk memeras korban. Biasanya dengan mengajak korban melakukan video call asusila. Data penyidik mencatat ada 1.286 korban chat, 671 korban video call asusila, dan 249 korban yang sudah mentransfer uang kepada pelaku. Diduga beberapa pegawai rutan Kota Bumi terlibat dan membantu para pelaku. Rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung, total kerugian dari para korban kurang lebih sekitar 1.424.296.000 rupiah. Terduga pelaku, jumlah warga binaan yang sudah dilakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini 145 orang. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menduga modus love scamming dari rutan Kota Bumi memiliki jaringan di lapas atau rutan lain. Agus meminta Dirjen Pas dan Polda Lampung untuk mendalami kasus ini secara tuntas. Sampaikan kepada Pak Kapolda bahwa ini tolong diungkap seluas-luasnya siapapun yang terlibat, karena kebijakan zero halinan di dalam lapas dan rutan kan sering dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seluruh warga binaan yang terlibat kini dipindahkan sementara ke rutan kelas 1 Bandar Lampung guna mempermudah pemeriksaan lanjutan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ratusan warga negara asing diamankan dalam penggerebekan markas judi online internasional di gedung perkantoran di kawasan Jakarta Barat. Ya, apakah ini menjadi alarm bahwa sindikat judol lintas negara tengah menyasar Indonesia untuk dijadikan sarang baru mereka? Selengkapnya dalam Ulas Utas, bandar judol asing incar sarang baru. Indonesia kembali dihadapkan pada wajah gelap kejahatan cyber lintas negara. Di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Barreskrim Polri menggerebek operasi judi online internasional. Sebanyak 321 warga negara asing diamankan, mayoritas berasal dari Vietnam, disusul Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Polisi juga menyita puluhan komputer, telepon genggam, paspor, dan dokumen operasional. Hasil pendalaman sementara, jaringan ini diduga mengoperasikan sedikitnya 75 domain judi online dengan pola operasi terstruktur dan terorganisir. Kasus ini pun dinilai tak lagi sekedar kejahatan judi biasa, melainkan bagian dari kejahatan cyber transaksional.
saat kemudian kita berbicara mengenai satu fenomena baru ya, maka kita akan menjadikan ini sebagai satu bentuk transnational organized cybercrime. Jadi saat kemudian kita berbicara mengenai transnasional, maka tentu ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang berada di satu negara. Yang kedua adalah saat kemudian jaringan ini memiliki keterampilan khusus, maka mereka akan memanfaatkan kelemahan atau kemudian celah-celah dari masing-masing negara untuk bisa dieksploitasi secara maksimal. Seperti kita tahu beberapa kasus sebelumnya ada penutupan di Kamboja, terus kemudian di beberapa negara ASEAN lainnya, dan ternyata itu berpindah di Indonesia. Yang ketiga, dalam konteks tertentu mereka memiliki spesialisasi saat kemudian satu server ditutup atau kemudian satu orang yang kemudian diamankan, maka mereka akan menduplikasi berbagai bentuk lainnya untuk kemudian bisa menjadikan itu sebagai wahana untuk menjalankan aktivitas judulnya lagi. Yang keempat, tentu saat kemudian ini ada unsur demanding dan kemudian supply, maka tenaga kerja yang kemudian dipilih adalah orang-orang yang memang tidak mengetahui awalnya mereka terkamuflase terus kemudian termanipulasi secara sosial untuk menjadi target atau kemudian pelaku dari kejahatan tersebut. Jaringan ini diduga memiliki sistem yang mudah dipublikasikan dan dipindahkan ke berbagai negara. Saat satu operasi ditutup, mereka akan membangun basis baru dengan pola yang serupa. Polisi juga menemukan sejumlah pelaku masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Namun di dalam gedung, operasi berjalan layaknya perusahaan digital dengan pembagian tugas mulai dari telemarketing, customer service, hingga pengelolaan situs. Besarnya jumlah penduduk, tingginya pengguna internet, dan kebutuhan lapangan kerja dinilai menjadi celah yang mudah dieksplorasi oleh sindikat. Seringkali dalam konteks regulasi keberadaan tenaga kerja atau kemudian industri, mungkin ada beberapa negara yang memiliki regulasi yang cenderung mudah. Nah, hal ini kemudian dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan misalnya badan hukum, terus kemudian tempat untuk bisa mendapatkan legalitas perusahaan, atau yang ketiga bisa mendapatkan sumber daya dalam konteks yang lebih murah lagi. Yang ketiga adalah seringkali dalam beberapa aspek lainnya penegakan hukum seringkali berada di tataran yang sulit untuk kemudian bisa mengkalkulasikan apakah kemudian ini dalam konteks represif atau kemudian dalam konteks ini adalah preventif. Jadi seringkali mereka memanfaatkan ini dan menjadikan para penegak hukum oknum-oknum tersebut sebagai unsur yang seringkali bahkan dalam tanda kutip gitu ya, melindungi asli tersebut. Alih-alih kemudian menjadikan ini sebagai musuh bersama, mereka kemudian menjadikan orang-orang yang ternodai dengan adanya aktivitas tersebut untuk mudah untuk dikendalikan. Di lapangan, modus operasi mereka pun dibuat semirip mungkin dengan aktivitas perkantoran pada umumnya. Beroperasi di gedung perkantoran, memiliki jam kerja, hingga menggunakan kedok perusahaan legal. Tak jarang masyarakat di sekitar pun tak menyadari bahwa ruang-ruang tersebut digunakan untuk menjalankan operasi kejahatan cyber transaksional. Ya, yang pertama tentu mereka akan berupaya untuk memetakan di titik mana gitu ya tempat-tempat yang memang bisa menjadikan aktivitas tersebut sebagai kamuflase, sebagai aktivitas yang legal. Yang kedua, mereka akan menjadikan rekrutmen terhadap tenaga kerja yang berada di lingkungan sekitar itu sebagai tenaga kerja yang dalam tanda kutip juga memiliki afiliasi terhadap aktivitas yang legal. Yang ketiga adalah dalam konteks mobilisasi tenaga kerja tentu harus ada transfer knowledge di sana. Transfer knowledge inilah yang seringkali melibatkan tenaga kerja asing. Tentu dalam konteks ini pula operasional yang kemudian mereka jalankan adalah operasional yang berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Mereka berada di daerah-daerah urban, mereka kemudian berupaya untuk memberikan satu fasilitas bahwa ini adalah pekerjaan yang bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang normal, atau kemudian mereka menjadikan ini sebagai satu bentuk aktivitas yang cenderung legal. Bahkan masyarakat sendiri tidak tahu bahwa di ruang tersebut atau kemudian di gedung tersebut sering terjadi atau kemudian dimanfaatkan sebagai aktivitas dalam konteks cybercrime. Di sisi lain, Komisi 3 DPR menilai pengungkapan ini menunjukkan bahwa operasi judi online masih berpotensi tersebar di berbagai titik lain. Sebab, dengan pasar yang besar, Indonesia dinilai menjadi target empuk bagi jaringan judi online. Mungkin di Jakarta ini juga masih ada tempat-tempat seperti itu yang harus dilakukan penindakan, sehingga betul-betul judi online ini bisa berkurang. Ya, kalau hilang sih mungkin nggak bisa. Itu memang Indonesia ini kan jadi tempat yang yang banyak peminatnya untuk melakukan judi online. Kita punya penduduk 286 juta, sehingga saya kira Indonesia ini menjadi tempat untuk menjadi
korban ikut judi online itu. Persoalannya, memberantas judi online tak cukup hanya dengan menutup satu kantor atau menangkap operator lapangan. Karena jaringan ini bergerak melalui aliran dana, pencucian uang, hingga identitas dan dokumen yang dipalsukan. Data PPATK sebelumnya menunjukkan transaksi judi online di Indonesia telah menembus ratusan triliun rupiah. Artinya, yang diperebutkan bukan sekedar pasar digital, tetapi juga perputaran uang dalam skala besar. Jadi mulai dari garda utama di keimigrasian itu harus kemudian di tracing sejauh mana orang-orang tersebut melakukan perpergian dari satu tempat atau kemudian satu negara lainnya dan bisa dilacak secara lebih komprehensif. Yang kedua, dalam konteks kejahatan TNOC yang paling mudah untuk dilakukan adalah follow the money. Jadi ikuti arus uangnya. Saat kemudian mereka akan melakukan money laundering, maka ada 3 aspek juga yang bisa kita lakukan: placement, terus kemudian layering, sampai kemudian pada titik ada integration. Jadi mereka akan menjadikan uang itu sebagai upaya untuk bisa mengkamuflase bahwa tindakan tersebut sebagai sesuatu yang ilegal dan kemudian menyatukan kembali dalam bisnis-bisnis yang lain. Pengungkapan kasus ini membuka satu fakta penting, bahwa judi online kini tak lagi berdiri sebagai kejahatan biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan cyber transaksional yang memanfaatkan celah regulasi, teknologi, dan besarnya pasar digital Indonesia. Pemirsa, konflik antara Amerika, Iran, dan juga Israel ini kembali memanas. Terbaru dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menolak proposal yang diajukan oleh Teheran untuk mengakhiri perang dan menilai bahwa tanggapan dari Teheran ini tidak dapat diterima dan justru dinilai bermain-main setelah 10 hari kemudian Amerika menunggu atas tanggapan tersebut. Sedangkan Iran juga menuding bahwa proposal yang diajukan oleh Amerika adalah proposal yang tidak masuk akal. Israel juga menyatakan bahwa perang terhadap Iran masih akan terus berlanjut. Lalu apakah tanda-tanda ini mengarah pada meluasnya konflik di kawasan Teluk atau tetap ada harapan dilakukannya negosiasi? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Laksda Purnawirawan Suryo Wiranto, pakar geopolitik kita. Selamat malam Pak Suryo, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak, terima kasih sudah hadir kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita tentunya Mas M. Syaroni Rofi'i, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Syaroni. Malam Mbak Ken. Sehat juga ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan juga tentunya melengkapi diskusi kita ada Pak Riantori, pengamat Timur Tengah dari Universitas Mustopo. Selamat malam Pak Riantori. Terima kasih. Sehat ya? Sehat, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Suryo, ketegangan kembali terjadi karena dua-duanya justru saling menilai proposalnya, yang satu tidak dapat diterima, dinilai bermain-main, kemudian yang satu menilai tidak masuk akal. Tapi kondisi sebetulnya di Selat Hormuz atau di lokasi peperangan ini seperti apa Pak Suryo? Ya, itu kan upaya kedua pihak untuk menjaga keseimbangan ya. Kalau kita lihat selama ini kan Trump yang cenderung agresif gitu ya, mendikte Iran gitu ya. Tapi sebaliknya Iran ini kan karena sudah terlalu lama didikte, dia nggak mau. Dia berusaha berdiri sendiri gitu. Dia berusaha melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya lewat apa? Ya kemarin kalau Amerika nyerang kan dia balas nyerang. Amerika nyerang dia balas nyerang. Begitu Amerika mengajak diplomasi, dituruti ya, tapi gagal diplomasi, gagal. Dan sampai saat ini ya kedua pihak ini antara diem karena situasi damai, tapi juga sekali-sekali saling melempar gitu ya, saling menyerang gitu ya. Baik Amerika menyerang ke kapal-kapalnya Iran, kapal Iran juga gini membalas ke kapalnya Amerika, bakal ke kapal perang yang lalu kan yang coba menerobos Selat Hormuz ya. Jadi ini masih akan berlanjut terus sampai dengan besok mungkin ya. Besok ini kan ada upaya untuk diplomasi melalui pihak ketiga.
Cina. Nah, saya kira menarik itu, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, nah mungkin Mas Saroni bisa memulai ya ketika kita bicara pihak ketiganya kali ini Cina yang selama ini kita juga sempat diskusikan harus ada negara yang superpower juga yang menjadi pihak ketiga untuk menengahi ini. Gimana Mas? Ya, kalau kita lihat pernyataan Trump ya sebelum terbang ke Beijing ya, jadi gestur yang muncul adalah ada semacam gengsi juga gitu ya. Masa saya negara superpower minta Cina gitu kan. Jadi Trump juga kelihatannya tidak mau menurunkan ego gitu ya, bahwa ya saya superpower masa minta sama China, kira-kira gitu. Tapi yang dikatakan Trump adalah bahwa mereka akan banyak bicara tentang perdagangan begitu, tetapi ada juga isu Iran begitu. Karena Amerika dan Cina juga saya kira sama-sama punya kepentingan agar Hormuz ini bisa dibuka. Kalau China kan sebetulnya dia punya jalur khusus gitu kan. Jadi ketika ada blokade, kapal tanker Cina bisa melewat secara bebas. Tinggal sekarang bagaimana sikap kepada internasional gitu. Jadi saya kira itu posisi China. Dan tentu kalau kita bicara China, antara Iran dengan China ada komitmen 25 tahun. Mereka punya perjanjian strategic partnership untuk 25 tahun ke depan di bidang infrastruktur, perdagangan dan pertahanan gitu. Artinya Iran dan Cina itu sudah terikat dalam kemitraan dan tentu Cina tidak ingin mengkhianati teman kan begitu. Sehingga saya melihatnya begitu pertemuan Trump dengan Xi Jinping beberapa waktu ke depan ini lebih pada bagaimana eksplorasi pandangan para pihak begitu, karena kan selama ini kan sifatnya saling ini aja menuding gitu ya. Jadi kayaknya Cina ini membantu Iran gitu. Kemudian Cina mengatakan dengan terbuka bahwa ya kami kan punya kerjasama strategis begitu. Jadi ya, Trump ingin mengkonfirmasi mengenai hubungan antara Cina dan Iran ya, begitu. Kelihatannya ini sampai kapan kan begitu. Jadi kan perang ini kalau terus berlanjut kan semua rugi. Mungkin Trump ingin mengeksplorasi. Jadi kita harus punya titik temu gitulah. Jangan sampai ini berlanjut begitu dan semua rugi. Mungkin itu yang akan terjadi. Oke, kita masih membaca tentunya ya setiap pergerakan yang dilakukan oleh Donald Trump maupun juga dari Iran. Tapi Pak Ariantori, kalau kita bicara soal siapa teman, siapa lawan begitu. Timur Tengah sendiri, di kawasan Timur Tengah, di kawasan Teluk, bagaimana negara-negara juga melihat sikap Iran sejauh ini yang sudah tidak mau lagi didikte oleh Amerika tadi Pak Suryo mengatakan. Ya, terima kasih Bu Ken. Memang menarik ya kalau kita lihat konstelasi di Timur Tengah ini. Dia ada negara core, ada negara periperi. Core itu ya salah satunya Iran, kemudian Arab Saudi, ditambah ada dua di dekat Eropa dan Afrika itu Mesir sama Turki. Selebihnya memang very. Nah, cuma sebelum ke situ, izinkan saya untuk masuk ke keyword kita utama ini, negosiasi gagal. Kebetulan tadi saya karena ketemu sama Pak Dubes Muhammad Burjerdi, beliau mengatakan sebenarnya bukan gagal, tapi mungkin bisa pakai istilah bahasa Indonesia ini, Amerika ini lempar batu sembunyi tangan. Jadi diminta Iran itu untuk menyampaikan proposal, tapi kemudian malah menyerahkan Iran. Sementara proposal Amerika Serikat sendiri tidak pernah direvisi gitu. Dia maunya mengingatkan kita semua, Pak Suryo dan kolega saya dari UI ini, bahwa yang namanya konsep negosiasi itu kan memang ada maksimum demand, ada minimum demand. Untuk bisa mencapai titik temu itu harus ada semacam jungkat-jungkit yang kemudian nanti sampailah titik optimum demand. Nah, kalau lihat dari apa yang dilakukan Trump ini, dia itu tidak mau melakukan optimum demand. Dia maunya maksimum demand punya dia. Nah, tapi di satu sisi Iran itu sudah berupaya untuk merevisi. Sehingga jadi saya kok menangkap memang betul apa yang dikatakan Pak Dubes Iran ini, bahwa Trump ini lempar batu sembunyi tangan. Nah, ketika kita kaitkan ke konstelasi di Timur Tengah, ternyata Trump ini malah mengabaikan aktor-aktor penting yang ada di Timur Tengah. Dia malah lari ke China ya, yang menurut saya pribadi itu semacam dia merendahkan harkat dia. Selama ini kan dia anti Cina, tapi kemudian dia malah mendekati Cina dan dengan bahasa yang tadi lugas, Pak Dubes bilang itu sebenarnya Amerika Serikat bukan oportunis, tapi dia itu sebenarnya sudah desperate. Bahasanya desperate loh, karena dia sudah tidak menganggap sekutu-sekutunya yang ada di Timur Tengah itu
bisa diandalkan. Nah, menurut saya kalau saya menjadi core state yang ada di Timur Tengah tadi, Arab Saudi, Mesir, terus kemudian Turki, ditambah Iran, ini menurut saya udahlah lupakan sajalah Trump. Dia memang sebenarnya punya itikat yang kurang bagus yang kita sering sebut sebagai unilateral. Kalau dia mau, ya udah ikutin. Yang lain kalau setuju jalan, kalau nggak setuju ya udah. Jadi menurut saya konstelasi Timur Tengah sekarang ini memang akan menuju the new Middle East. Mereka akan mulai mengurangi ketergantungannya kepada Amerika Serikat dan juga mulai bermain lebih cantik dalam menghadapi Zionis Israel, dan kemudian Iran lagi-lagi saya harus katakan dia menang secara psikologis dalam konteks ini. Baik, Pak Suryo, artinya betulkah Amerika ini melihat negara-negara lain proksi-proksinya di Timur Tengah ini sudah tidak bisa diandalkan, atau memang negara-negara Timur Tengah sudah tidak mau lagi didikte oleh Amerika begitu? Ya sebenarnya kan pengalaman pembalasan Iran terhadap serangan Amerika itu kan memang didesain dari negara-negara kolonia AS ya, yang sudah disiap situ, negara-negara Arab maksud saya, supaya bisa serangannya ini masuk ke Iran. Nah itu jadi target pertama itu. Dan kita lihat kan begitu Amerika menyerang, Iran nyerang gitu. Ini diurut aja sampai habis semua ini, nggak punya kemampuan. Yang terakhir ini kan Kuwait ya, sama Saudi ya, yang dia coba buka lagi lapangan udaranya untuk mendukung airstrike dari negara-negara Arab nih ke Iran gitu ya. Tapi kan ya kita belum lihat reaksinya lah. Sementara ini kan diplomasi ini masih tetap berjalan, tetap dipertahankan ya. Tapi memang menariknya ini seperti dikatakan Mas Riantor ini, kenapa dia larinya ke Cina gitu. Padahal dia tahu Cina ini kan rivalnya gitu ya, dalam hegemoni di Indo-Pasifik misalnya, termasuk Timur Tengah ini, karena Cina juga punya kepentingan terhadap minyaknya Iran dan negara Arab lainnya, demikian juga AS ya, yang cenderung akan merebut sumber daya alam itu. Nah, sehingga ya itu menjadi bargaining power bagi Iran justru ya, makanya dia nawarkan kesepakatan itu, dia tahan-tahan gitu loh, dia nggak mau turun lagi. Nah sampai ya mungkin diolor-olor ya, kalau saya bilang kemarin kan sampai November mungkin diolor-olor. Sampai November. Ya ada akan kerutan. Sekarang kan Trump jadi kebingungan gitu loh, mau kemana lagi gitu ya. Sementara rekan-rekannya yang dari NATO itu nggak ada yang mau dukung gitu ya. Tapi Pak Suryo, dalam kebingungan yang saat ini sedang dialami Trump, apakah dia juga sampai bisa pada di titik mengeluarkan ancaman dilakukannya perang? Dan apakah ancaman itu betul-betul bisa terrealisasi dalam waktu dekat bila diplomasi ini, negosiasinya gagal lagi? Ya, kalau ancaman ya, karena dia setiap saat kan ancam. Mau hancurkan lah, mau jadikan negara batu lah dan sebagainya. Kalau ancaman itu pasti, saya mau merangi, saya mau menghabiskan, mau menghancurkan gitu. Tapi kenyataannya kan tidak bisa seperti itu. Contoh yang paling simpel ya, Amerika menurut saya nggak punya ide gitu ya. Ketika dia terhambat ekonominya karena blokade, dia ikut-ikutan blokade. Tapi blokadenya kan di luar Hormuz gitu ya. Yang itu tidak efektif menurut saya, karena kapal-kapal masih bisa melipir pantai, lolos gitu ya. Sementara Iran ini karena dia coastal state, dia bertahan di Hormuznya itu. Dan sesungguhnya Amerika sekali lagi ngancam kan, mau menghancurkan Selat Hormuz, mau break to peranjauan. Sampai sekarang belum terbukti gitu ya, artinya enggak punya kemampuan gitu loh. Dari udara dia juga udah nggak mampu lagi karena pangkalan-pangkalan di situ sudah dihancurkan. Meskipun secara hitung-hitungan kekuatan Amerika harusnya menjadi negara yang superpower dalam militer. Amerika superpower dalam kekuatan ya, angkatan laut udaranya ya. Kemudian ekonominya juga kuat. Tapi ingat bahwa kekuatan itu bisa digelar di perairan terbuka. Kalau perairan sempit seperti itu di antara Teluk, apalagi Hormuz ya, tidak akan bisa bergerak. Apalagi seperti kapal Indo itu tidak akan bisa masuk sana. Frigate-nya aja coba masuk kan kemarin ditembak gitu, dan langsung mundur. Ya, jadi artinya penguasaan wilayah ini, karena memang Iran itu sudah menyiapkan puluhan tahun, coastalnya sampai sekarang ya aman dipegang ya, walaupun dia mereka juga lebih siap ya, walaupun against the international law of the sea ya, dia harusnya nggak boleh menahan, ini kapal kan harus lalu lalang ya. Tapi karena Amerika itu harus bisa dilawan tanpa
adu kekuatan penuh ya dia asimetrik yang dijaga. Dia menggunakan archipelagic warfare, memanfaatkan counter archipelagicnya ya, dan juga economic warfare. Buktinya setelah ditutup kan kelabakan untuk Amerika. Negara-negara lain di dunia juga demikian. Dan berbondong-bondong kan ini mungkin baik Iran supaya mau dibuka gitu ya. Koalisi Inggris, Prancis sama negara 30-an negara itu ingin bujuk Iran supaya buka gitu. Tapi dia kan tidak ke Amerika, padahal dia sekutunya Amerika gitu. Berarti semua ini pimpinan negara ini nggak sepakat. Termasuk negara-negara kemarin yang merasa safe haven ya terhadap perlindungan terhadap Amerika di wilayah itu. Ternyata dia malah jadi neraka gitu, dia serang duluan gitu, hancur-hancuran, bahkan ada kota-kota juga yang kena serang ya, kota-kota pentingnya. Nah jadi berpikir 1000 kali, kalau toh kemarin Kuwait dan Uni Emirat mencoba lagi ya ini mungkin pendekatan lagi ya, tapi nanti kita bisa lihat kalau diserang lagi gitu, nah baru merasakan ternyata Amerika is not protecting us again gitu, kira-kira seperti itu. Pak Ariantori mungkin juga bisa berbagi dari apa yang sempat diperbincangkan oleh Dubes Iran. Kalau kita melihat Amerika bisa saja terus melakukan ancaman perang terhadap Iran, tapi saat ini sebetulnya kondisi psikologis dari negara Iran sendiri seperti apa menghadapi ancaman-ancaman dari Amerika? Kondisi psikologisnya tinggi. Karena untuk konteks tentang perang ini menarik. Jadi saya mencoba mengingatkan kita semua, kita sering mendengar ada istilah negara sekutu gitu ya. Berarti memang ada gium yang selama ini kita dengar bahwa dalam konteks konflik atau perang, musuhmu adalah temanku. Temanmu adalah musuhku. Nah, Iran lewat duta besarnya tadi, beliau mengatakan perang mungkin saja terjadi. Tapi bisa juga kemudian yang dikatakan gagal ini bisa terus berlanjut damai. Tergantung siapa? Tergantung ada 2 negara-negara di luar dari Iran sama Amerika Serikat yang dia posisinya sebenarnya menginginkan ini cepat selesai, tapi pasif. Tapi juga ada yang sebenarnya menginginkan ini selesai, jadi nggak terlalu dukung Iran atau Amerika Serikat, tapi aktif. Nah, contohnya yang aktif itu adalah Pakistan. Yang kemarin kita dengar ada istilah Islamabad Accord itu ya, yang walaupun memang masih tertatih-tatih. Nah, Pak Dubes bilang perdamaian di dalam konteks Iran lawan Amerika Serikat ini bisa segera terwujud jika negara-negara yang pasif ini, yang tidak begitu suka ini berlarut-larut, itu lebih cenderung aktif. Aktif untuk menyuarakan supaya lebih ke arah Amerika Serikatnya, ayo Pak Trump, Anda realistis dong. Anda kan maunya ini sebenarnya perang cepat selesai, tapi kan Anda salah kalkulasi. Kita semua sepakat bahwa Trump ini sebenarnya sudah salah kalkulasi. Dia maunya ini cepat. Dari Februari sekarang udah Mei, udah 4 bulan. Dia mau kayak seperti kemarin di Venezuela ya. Atau mungkin seperti gertakan dia ke pulaunya Denmark itu, yang Greenland. Tapi untuk Iran kan salah kalkulasi, berpanjang-panjang. Nah, jadi kalau kemudian yang pasif-pasif ini tidak terlalu dukung Amerika, tapi juga tidak terlalu dukung Iran, tapi menyuarakan bahwa ini adalah konteks injustice dalam dunia internasional, ini sebuah kezaliman ya, injustice. Ayo tolong Pak Trump, Anda coba berpikir realistis, poin-poin yang ditawarkan Iran ini tolong dikaji ulang, dan Anda sendiri mengkaji ulang, mungkin ceritanya jadi lain. Nah itu menurut Pak Dubes, dan saya setuju 100% dengan pendapat beliau, bahwa karena memang Iran ini dia defensif. Dan sejak awal memang dia kan yang diinvasi. Dan hebatnya lagi, tadi saya tanya, seberapa lama Iran ini akan berposisi defensif selama serangan Amerika Serikat masih bisa kami arahkan ke negara kami saja. Amerika Serikat itu berapa kali nyerang Iran, dan itu kemudian digiring masuk ke negara Iran, supaya Iran bisa melakukan battle hanya di negara dia. Kalau itu sampai keluar, apalagi meluas sampai ke Timur Tengah, itu yang dikhawatirkan oleh Iran. Jawabannya Pak Dubes begitu. Nah di next segmen mungkin Mas Saroni juga bisa membantu menjawab mengenai pertanyaan tadi. Nampaknya semua negara di dunia sepakat bahwa ini sampai pada perdamaian. Ini tidak kemudian berlarut-larut. Tapi tadi pertanyaannya mana negara yang pasif, mana negara yang aktif. Nah mungkin Mas Saroni nanti bisa memberikan ulasannya usai jeda ya Mas. Kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.
Kita lanjutkan diskusi malam hari ini, pemirsa. Mas Saroni, semua negara di dunia pastikan juga mendukungnya perdamaian ya. Tapi tadi ada informasi yang disampaikan oleh Iran katanya, ini kalau negara-negara yang menginginkan perdamaian, ayo lebih aktif lagi. Memang yang pasif siapa, yang aktif siapa, dan yang harus mengambil peran lebih siapa, Mas? Ya sebetulnya kalau kita lihat negara-negara yang terdampak begitu ya, negara-negara yang terdampak itu kan sebetulnya temannya Amerika semua begitu ya, seperti Pakistan. Pakistan ini memiliki kedekatan dengan Amerika begitu, dan karena dampak langsung dari perang ini kan sampai Perdana Menterinya menginstruksikan supaya tunjangan kinerja menteri dipotong kan gitu. Kemudian sekolah juga waktunya dibatasi begitu untuk efisiensi kan begitu. Artinya Pakistan itu dalam posisi yang sangat kekurangan, sangat terdampak begitu. Sehingga karena merasa terdampak langsung, akhirnya mereka bergerak cepat untuk menginisiasi gitu bahwa perang ini harus dihentikan. Secara teritori dia tetangga dengan Iran gitu. Kemudian secara kemitraan dia dekat dengan Amerika, sehingga dia menjadi jembatan menawarkan begitu, sehingga Islamabad Accord terjadi begitu, dan ketika ada pertemuan itu masing-masing menunjukkan high call begitu kan, sehingga masing-masing pulang dengan berkasnya masing-masing tanpa hasil kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya negara-negara Teluk begitu, Mbak Ken ya. Jadi negara-negara Teluk ini kan sekutunya Amerika ya. GCC itu kan negara mitra Amerika begitu, dan pangkalan Amerika ada di sana. Saudi, kemudian Qatar, Uni Emirat itu adalah negara-negara yang di mana pasukan Amerika ditempatkan gitu. Tetapi ketika ini perang berlangsung begitu, rudal-rudal Iran itu mengarah ke sana gitu. Terus negara-negara Teluk ini meminta pertanggungjawaban Iran. Kenapa menyerang kami? Kami bukan menyerang Anda, tapi menyerang pangkalan militer kan begitu. Nah, sehingga sekarang mereka juga mulai berpikir itu seperti Saudi gitu ya. Jadi Saudi tidak ingin lagi wilayah udaranya digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran begitu. Jadi per hari ini begitu Saudi itu memilih posisi setelah ini ya, setelah ceasefire, gencatan senjata. Saudi memutuskan tidak boleh ada lagi izin terbang militer Amerika di wilayah udara Saudi begitu, sebagai bentuk antisipasi gitu ya. Jadi posisi Saudi itu sudah berbalik ya. Itu juga kemudian diikuti dengan membangun kemitraan tuh. Jadi sekarang Saudi itu sudah bergeser membangun aliansi baru, bisa dikatakan seperti itu, dengan Pakistan, Saudi, Turki gitu ya. Belakangan Qatar juga mau gabung katanya gitu. Jadi mereka ingin membangun kemitraan militer di luar Amerika begitu. Jadi Saudi itu udah berpikir sejauh itu gitu ya. Nah, kemudian ketika kemarin kita lihat bahwa Uni Emirat menjadi sasaran begitu, jadi disebut-sebut pelakunya adalah Iran begitu. Kemudian harapannya Amerika akan membalas begitu. Ketika Uni Emirat itu menunggu balasan gitu ya, Amerika menyerang Iran, itu tidak terjadi gitu. Artinya Trump juga sekarang tidak sepede dulu gitu. Kalau dulu ada serangan langsung serang balik. Tapi sekarang justru lebih ini ya, lebih menahan diri gitu. Mungkin itu juga karena faktor tekanan di domestik gitu. Kita bisa lihat itu Mbak Ken di Kongres begitu, bagaimana Menteri Pertahanan Hegseth itu dicecar habis-habisan oleh Kongres gitu. Jadi Kongres menanyakan apakah kita menang dalam perang ini gitu. Jawaban Hegseth abu-abu begitu. Dan orang Kongres mengatakan bahwa kalau kita menang begitu, berarti antara peristiwa sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Lawang sekarang sama saja gitu ya. Dinilai oleh Kongres. Iran tetap punya nuklir gitu. Kemudian Iran lebih mengontrol Hormuz begitu ya. Artinya terus kita dapat apa kan begitu? Kita tidak dapat apa-apa. Nah, sehingga seorang Joken ya, itu mantan Badan Kontraterorisme ya, Mbak Ken, yang mengundurkan diri karena tidak senang dengan pilihan serangan ini gitu. Dia yang menarik itu Mbak Ken, Joken ini mengatakan bahwa selama ini Trump itu terbuai oleh pepesan kosong intel Israel gitu. Jadi selama ini
informasi intelijen yang disodorkan Israel kepada Trump itu pepesan kosong begitu, sehingga nyatanya sekarang Iran itu begitu kuat. Ya, justru sekarang Iran itu berhasil mengaktifkan kembali 30 dari 33 sumber misilnya begitu. Kemudian New York Times itu merilis gitu ya, laporan intelijen di Amerika bahwa kekuatan Iran itu sekarang pulih mencapai titik 70%. Nah, ini yang menulis New York Times gitu. Artinya ini adalah data yang harus dilihat Amerika, dan ini adalah kenyataan pahit dari sisi geostrategi. Pak Suryo, ini kenyataan pahit untuk Amerika saat ini seperti itu faktanya. Trump juga nampaknya mulai gentar dengan adanya tekanan dari domestik. Apakah memang tekanan domestik ini yang bisa menghentikan perang, atau ada negara lain yang kemudian bisa berperan lebih aktif lagi untuk mewujudkan perdamaian antara Amerika dan juga Iran? Karena Israel masih ngotot, katanya perang terhadap Iran masih harus terus dilakukan. Ya, menurut saya hanya Israel aja yang ngotot, yang ingin terus perang ya. Yang lainnya tidak. Contohnya semua negara-negara lain NATO itu nggak mau gitu ikut perang ya. Dia mau memberikan advice untuk damai ya. Artinya dia akan menekan supaya Hormuz itu dibuka, supaya ekonomi negara-negara itu akan lancar ya. Tapi dia tidak mau ikut-ikutan perang. Artinya sekarang tinggal Trump ini sendiri gitu. Pendukungnya hanya Israel gitu ya. Nah, sekarang dia coba mendekatan ke Cina. Padahal Cina itu jelas rivalnya ya. Nah, kita mungkin melihat besok sama lusa ini kemungkinan yang dibicarakan tidak hanya Iran ya. Tapi counterpart mereka ini apa yang mau dibahas, contohnya misalnya masalah tarif ya, masalah Taiwan misalnya, itu mungkin 3 poin itu yang akan dibahas, tidak spesifik hanya Iran. Kalau Iran ini saya yakin dan percaya Cina ini akan tetap mendukung apa yang dituntut oleh Iran. Dia tidak akan mendukung AS ya, karena tadi saya katakan kan rivalnya sampai sekarang itu kan ini kebetulan ketemu. Kenapa Amerika ini larinya ke Cina ya? Kalau orang ingin berdiplomasi dalam konflik, ya yang ingin berdiplomasi kan posisinya lebih rendah gitu loh. Dia memohon gitu ya, memohon gitu kan, tergantung Cina. Nah, Cina ini kan juga sangat tergantung ekonominya, khususnya minyaknya ya dari Iran gitu ya. Selama ini kerjasama sudah bagus. Bahkan dalam serangan-serangan itu walaupun tidak terbuka, banyak dibantu deteksi identifikasi dari satelitnya Cina gitu ya. Jadi saya melihatnya kok upaya Trump ke sana itu tidak memberikan hasil sesuai yang dia inginkan gitu. Karena itu tetap bertahan. Dan itu menjadi poin penting bagi Cina sendiri bahwa ini nggak ada unilateral lagi nih, udah multilateral atau bilateral, yo atau saya gitu yang ngatur dunia ini. Kan seperti itu jadinya, Mbak. Oke, nah tapi Pak Suryo, Israel sendiri yang ngotot ingin terus melanjutkan perang terhadap Iran, nyatanya juga nampaknya tidak melakukan serangan itu sendiri. Memang akan terus menggunakan Amerika yang menyerang Iran dan Israel fokus menyerang proksi lainnya, Hizbullah? Iya, dari pengalaman kemarin ya ada upaya damai pun, hari pertama upaya damai Israel masih nyerang Beirut kan. Nah, tapi setelah itu kan reda dia. Artinya dia mungkin berpikir 1000 kali gitu. Karena Amerika sendiri sudah nggak mampu kalau saya katakan untuk nyerang ya. Serangan dari udara nggak menghasilkan apa-apa ya. Karena materialnya itu apakah perlu kendali, pesawat tempur itu di pegunungan yang sulit diterobos gitu ya. Serangan darat sudah disiapkan. 50.000 pasukan ya, pasukan pendarat marinir maupun angkatan darat tidak bisa terlaksana karena terrain daripada Iran itu tidak datar seperti negara Arab lainnya. Dia berbukit-bukit ya, dan itu sasaran empuk kalau pasukan AS masuk gitu ya. Nah, kemarin yang diandalkan kan perang laut ya. Perang laut juga demi yang tadi saya katakan, Amerika ini memang besar, punya kapal induk banyak ya. Paling tidak yang disiapkan kemarin kan 2 ya, Airstrike Group dan 3 gitu ya. Tapi kan ini hanya sebagai pangkalan apung untuk menerbangkan pesawat tempur menyerang Iran gitu ya. Tapi dia tidak punya kemampuan tempur ya. Kemampuan tempur ya kapal-kapal frigate, kapal pengawalnya itu. Nah, kapal-kapal itu sementara digunakan untuk blokade. Bukan untuk menyerang, tapi tujuannya pasti untuk menyerang. Nah, kita lihatlah, kemarin baru maju gitu ya, udah disikat, mundur lagi dia. Artinya penguasaan itu tetap berada di Iran. Amerika itu kemampuan air assault-nya ya nggak berhasil menurut saya. Biasanya kan dia air assault setelah
timnas semuanya, baru dia pasukan mendaratnya turun. Udara nggak mampu, daratnya nggak berani gitu ya, nggak berani. Lautnya nggak berani, ada peranjauan situ, buktinya mau dinetralisir nggak bisa. Lawan kapal boatnya itu, kapal nyamuk itu punya kekuatan kecepatan tinggi, perlu kendali surface to surface ya. Kemudian drone-nya juga itu masih kuat, masih bertahan. Dalam jeda sekarang ini justru mereka menyusun kembali itu kekuatan. Yang jelas coastal daripada Iran itu pertanyaan luar biasa kuat. Oke, baik Pak Suryo. Nah Pak Ariantori, saya juga penasaran tadi kalau kemudian Iran sebetulnya menginginkan ada peran yang lebih aktif dari negara-negara yang menginginkan perdamaian. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga ketika Inggris dan Prancis mengirimkan kapalnya dengan katanya tujuannya untuk mengamankan Selat Hormuz ya, tujuannya ke perdamaian. Tapi Iran juga sempat mengultimatum jangan ikut campur dalam urusan antara Amerika dan Iran. Jadi yang diinginkan Iran seperti apa? Kalau Iran mengultimatum, menurut saya itu memang kondisi posisi dia memang mengharuskan seperti itu. Sebab dia dalam posisi yang defense kan. Kecuali kalau dia seperti Amerika Serikat terus diultimatum, sama teman-teman yang di NATO. Nah, untuk yang Eropa ini menarik, Bu Ken. Jadi kalau tadi ditanya negara harus lebih aktif, sebenarnya dari sekutu-sekutu Amerika Serikat itu dia sudah lebih aktif loh untuk dalam tanda kutip mengintimidasi Trump. Apa? Dalam seminggu ini kita dapat info bahwa negara seperti Jerman dan Spanyol itu sudah memesan alutsista dari Turki. Kenapa? Karena memang Trump ini kan sempat mengancam dia akan keluar dari NATO jika NATO tidak mensupport dia. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di Eropa ini, kalau saya jadi Trump, itu malah akan bisa membuat saya jadi lebih cepat stroke gitu. Kenapa? Karena berarti temannya dia sudah benar-benar habis gitu dengan membeli senjata dari dalam tanda kutip musuh. Salah satu musuh di Timur Tengah, Turki itu kan negara besar. Walaupun Turki itu saya bisa katakan dia lebih oportunis ya. Dia negara besar di Timur Tengah tapi lebih oportunis. Dia bisa membuka hubungan dengan Israel, dia bisa membuka hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi di satu sisi dengan cerdasnya itu dia bisa menawarkan alutsista dia dengan kecanggihan yang dia punya, dan itu akan dibeli oleh negara-negara NATO itu. Yang saya dapat datanya sejauh ini adalah Spanyol, Jerman sama Italia. Nah, untuk Jerman sendiri malah yang saya kaget dia mau membeli rudal dalam lingkup yang balistik loh, dan itu sudah dikuasai teknologinya oleh Turki. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaannya ini sebenarnya Iran maunya apa sih? Iran itu maunya damai. Terbukti dari 10 setahu saya 10 yang menarik ini yang saya selalu baca proposal dari Iran itu memang 3 ini tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini yang bikin Trump ini uring-uringan. Pertama masalah nuklir. Ya Iran nggak mau lah, orang ini buat energi kok. Kenapa Anda fitnah kami buat bikin senjata? Kedua mengenai Hormuz. Ya Hormuz memang ada di depan rumah kami. Kenapa harus Anda yang ngatur? Tapi ajaibnya untuk yang posisi Hormuz ini di proposal Iran itu kan membuka peluang untuk dibahas bersama. Dan satu lagi yang hebat adalah the new Middle East, keamanan Timur Tengah ke depan itu juga harus kita bicarakan yuk gitu. Itu ada di dalam proposalnya Iran loh. Cuma memang dalam posisi Trump 3 poin ini adalah yang krusial. Dan kenapa si Trump ini uring-uringan sampai bilang ini 10 hari ini sia-sia ya, karena memang Iran tidak akan mau melepas yang ini. Tapi yang 7 itu memang masih bisa dinego. Nah, tapi karena Trump itu tadi saya bilang dia itu maunya maksimum demand. Dia itu tidak mau menurunkan sampai ke titik optimum ya. Dan saya kurang setuju ya, Bu Ken, dengan istilah negosiasi gagal. Kenapa? Sebab kalau gagal itu berarti 2 pihak. Ini yang bikin gagal menurut saya adalah karena egonya Pak Trump. Iran sudah mau loh untuk membuka diri. Oke, apa sih yang mau direvisi? Tapi Amerika Serikat sendiri nggak pernah membahas poin dia untuk direvisi. Jadi itu menurut saya menarik untuk lebih kita kaji. Ini Trump ini sebenarnya memang sudah posisi stalemate ya, istilahnya stalemate itu udah buntu gitu atau apa gitu. Oke. Kita akan kaji mengenai hal ini dan dinamika yang terjadi tentunya antara Amerika, Iran dan juga Israel mungkin di kesempatan berikutnya. Tapi terima kasih atas diskusinya malam hari ini Pak Suryo, Mas Saroni dan juga Pak Ariantori sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, naas seorang bocah laki-laki di Jakarta Timur menjadi korban begal. Pelaku berusaha merampas telepon genggam miliknya saat jalanan sedang sepi.
Korban sempat terjatuh dan mengalami luka ringan. Aksi penjamretan yang menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid 1 Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin siang. Berdasarkan keterangan warga, pelaku yang mengenakan baju putih, topi dan masker datang mengendarai sepeda motor sambil memantau situasi. Melihat kondisi jalan sepi, pelaku diduga langsung memutar arah dan berusaha merebut paksa ponsel milik korban. Korban yang terkejut sempat berusaha mempertahankan ponselnya dan terjadilah aksi tarik-menarik yang membuat ponsel korban terjatuh dan gagal dibawa kabur oleh pelaku. Korban mengalami luka ringan karena sempat jatuh, sementara pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Aksi pelecehan seksual jalanan kembali terjadi di mana ada seorang wanita menjadi korban begal payudara oleh pengendara sepeda motor saat melintas di Gang A Sutisna Cirangrang, Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV, korban yang saat itu sedang berjalan seorang diri tiba-tiba dihampiri pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung melakukan aksi begal payudara lalu melarikan diri dengan sepeda motor. Korban sempat mengejar pelaku serta berteriak meminta pertolongan pada warga sekitar. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma. Warga mengaku resah karena aksi serupa kerap terjadi di wilayah tersebut dan warga meminta para kepolisian meningkatkan patroli terutama pada jam-jam sore hingga malam hari. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku. Ya, pemirsa, tawuran antar kelompok kembali mengakibatkan korban jiwa di wilayah Lampung. Dua kelompok yang bertikai sengaja menyiarkan aksi tawuran melalui media sosial Instagram. Inilah aksi tawuran kedua kelompok yang terjadi di Jalan Yosudarso, kawasan Bumi Waras, Bandar Lampung, Lampung. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam seperti celurit dan juga parang. Bentrokan ini menyebabkan seorang pengemudi berusia 22 tahun tewas dengan luka bacok di bagian kepala. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Geraha Husada, namun nyawanya tak tertolong. Setelah menerima laporan dari warga, polisi bergerak melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV. Hasilnya satu pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masih berusia di bawah umur. Dan saat ini pemirsa, kita telah tersambung bersama dengan Kapolres Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai. Selamat malam Pak Kapolres, bagaimana sebenarnya kronologis kejadian ini Pak? Selamat malam Mbak. Ya memang di tanggal 10 sekira jam 2 pagi memang ada dua kelompok, satu menamakan dirinya geng Tolai, yang satu lagi menamakan dirinya geng GG Lampung. Ini saling DM di Instagram, ajak COD, artinya mengajak untuk bertemu dan melakukan tawuran. Jumlahnya masing-masing itu sekitar 15-an. Kemudian terjadi, mereka datang dari lokasi TKP itu dekat dengan tempat pemukimannya geng kelompok GG Lampung. Gerabak Gerubuk, disingkat GG. Nah ini waktu awal geng Tolai datang sempat lari, tapi kemudian karena belum puas, balik lagi 4 orang dari geng Tolai termasuk korban mengendarai satu sepeda motor. Ketika tiba di lokasi, rupanya ada pelaku yang dari geng Gerabak Gerubuk ini yang sudah menunggu. Nah, ketika lewat, kemudian korban ini yang mengendarai sepeda motor posisinya di depan, di belakang berboncengan 4 orang, di belakang itu adiknya bawa parang juga. Kemudian karena melihat itu,
pelaku ini kemudian mengayunkan celurit lah, parang mungkin panjangnya sekitar 1,5 meter, yang ini kemudian mengenai kepala bagian atas dari korban. Oke. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Pak Kapolres, ini kan ada barang bukti Iya. berupa senjata tajam, ada juga celurit, begitu dan juga parang ini. Apakah sudah didalami dari mana kemudian anak-anak ini bisa mendapatkan senjata tajam ini, Pak? Baik, jadi dari penyelidikan sementara, senjata tajam ini dibuat sendiri. Dibuat sendiri oleh mereka karena memang ini sudah yang keempat kali mereka janjian. 3 kali berhasil kita bubarkan sebelum terjadi. Nah, sementara yang keempat ini sebenarnya di jam 11 malam sudah dibubarkan geng GG Lampung ini oleh patroli Polsek Bumi Waras. Tapi kemudian mereka janjian lagi bertemu di jam 2 pagi tadi. Oke. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian mengungkap begitu kasus ini, termasuk juga terhadap 1 pelaku yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, saat ini masih 1 pelaku karena memang kita sudah meriksa sekitar 9 saksi. Sekitar 5 saksi itu berasal dari geng GG Lampung, kemudian sisanya dari geng Tolai. Dan masyarakat yang melihat, memang kalau dari hasil penyidikan saat ini, baru 1 pelaku, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum yang berusia 16 tahun tadi. Geng-geng ini sendiri, isinya itu 15-20 orang masing-masing geng, kemudian usianya itu dari 16 tahun sampai ke atas. Baik, terima kasih Kapolres Bandar Lampung. Ini Kombes siswa SMK semua, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasinya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Selamat malam, Pak Alfred. Ya pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor bersenjata api yang sempat viral di Lampung Utara berhasil dibekuk polisi. Pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Alfiki Duta Pratama, warga Selagai Lingga, Lampung Tengah, diamankan anggota Satlantas Polres Lampung Utara setelah kedapatan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor depan dan belakang. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan kunci letter T yang diduga digunakan untuk membobol sepeda motor. Dan dalam pemeriksaan, Alfiki mengaku dirinya merupakan pelaku curanmor yang sempat viral setelah melepaskan tembakan saat beraksi di wilayah Kota Bumi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, aksi 2 pelaku curanmor di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Kota Bumi, Pasar Lampung Utara viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV warga. Dalam video yang beredar, kedua pelaku datang menggunakan sepeda, terlihat beberapa kali mengamati situasi sebelum mencoba mencuri sepeda motor milik warga. Namun aksi keduanya dipergoki pemilik rumah yang langsung meneriaki pelaku. Panik karena aksinya diketahui salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke udara sebelum melarikan diri. Sakit hati diputus cinta, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah buron beberapa hari, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di wilayah Solo. Pelaku terekam kamera CCTV ketika membakar rumah kekasihnya di Desa Kebon Rowo Pucung, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan pada Jumat malam pekan lalu. Berbekal rekaman CCTV, inilah akhirnya identitas pelaku berhasil diungkap kepolisian. Polisi kemudian bergerak cepat menangkap pelaku di tempat pelariannya di sebuah rumah kos di wilayah Solo. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui ternyata kerap melakukan teror dan ancaman kepada wanita mantan kekasihnya itu. Bahkan, aksi pembakaran direncanakan 2 kali pada akhir April dan Jumat 8 Mei lalu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Ratusan warga menggeruduk warung remang-remang di Kabupaten Tangerang, Banten.
Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk warung remang-remang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Disebut-sebut aksi penggerebekan ini dilatar belakangi keresahan warga. Warga yang terganggu dengan suara musik keras yang berasal dari warung remang-remang dan peredaran minuman keras di lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, warga juga resah karena sering terjadi keributan di lokasi warung remang-remang. Awal mula keributan dipicu saat seorang pengunjung yang mengendarai mobil memaksa menerobos kerumunan hingga menyulut emosi warga. Mencegah aksi massa susulan, lokasi warung remang-remang kini dipasang garis polisi. Seorang penjaga warung di kota Ambon, Maluku menjadi korban penganiayaan sejumlah pemuda tak dikenal hingga tak sadarkan diri. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan saat seorang penjaga warung dikepung dan dianiaya sejumlah pemuda yang tak dikenal. Korban Abdullah Mahu, 18 tahun, dihajar dengan batu dan senjata tajam hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Penganiayaan ini terjadi di Jalan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Usai menganiaya korban, para pelaku kabur melarikan diri. Pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dan melaporkan penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Nekat menjual konten pornografi melalui aplikasi berbayar, sepasang kekasih di Kota Medan ditangkap personil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan. Modus pelaku untuk menjaring pengakses dengan mempromosikan aksi pornografi tersebut melalui platform media sosial. Kemudian pengakses akan diminta untuk melakukan pembayaran guna mendapatkan link live streaming. Aktivitas dua sejoli ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Keduanya ditangkap di salah satu kamar kos yang berada di Kota Medan. Petugas langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Keduanya pun langsung diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku pun dijerat dengan pasal pornografi dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polda Kepulauan Riau membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Polisi menangkap 24 warga negara asing yang diduga berperan sebagai operator dan host live media sosial. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap sindikat perjudian online internasional berkedok live streaming media sosial. Penggerebekan dilakukan pada 2 lokasi berbeda di kawasan Taman Niaga dan kawasan Orchard Park Business Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 24 warga negara asing asal Kamboja, Vietnam, Suriah, Tiongkok, dan Filipina. Modus pelaku bermain lotre Hong Kong melalui siaran langsung di media sosial menggunakan akun palsu. Sindikat ini juga perlihatkan sertifikat perizinan palsu untuk menipu para korban. Polisi menyita barang bukti puluhan unit CPU, monitor, laptop, ratusan telepon genggam, serta ribuan kartu permainan bergambar naga. Informasi dari masyarakat, termasuk juga kita melakukan penyelidikan online juga, dan kita berhasil melakukan penangkapan di 2 TKP. Khususnya adalah bahwa mereka itu melakukan penawaran game, ya, game lotre, tertarik ikut ke dalam permainannya mereka. Customer-customernya yang di luar negeri itu mengirimkan sejumlah uang untuk mendapatkan paket itu melalui uang elektronik. Bagaimana
Polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan judi internasional ini. Ini diskretnya di sini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboy, TV One mengabarkan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berhasil mengevakuasi seekor kerbau seberat 300 kg yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter. Peristiwa terjadi di Kelurahan Gotong Royong, Teluk Betung Utara. Insiden bermula saat pemilik hendak memberi makan ternaknya. Kerbau yang diikat di pohon terlepas dan tergelincir ke dalam sumur tidak aktif di area kebun dengan kondisi tanah miring. Mendapat laporan kejadian, tim rescue Damkarmat Kota Bandar Lampung langsung mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 5 jam. Petugas akhirnya berhasil mengangkat kerbau dalam kondisi selamat. Petugas Damkarmat Kota Bandar Lampung mengimbau warga agar lebih berhati-hati menempatkan hewan ternak, terutama di lokasi yang berdekatan medan curam. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Sebanyak 45.000 tiket kereta api jarak jauh di Daob 2 Bandung habis terjual pada momen libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus. Di momen libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus menyediakan 85.000 tiket perjalanan jarak jauh. Sebanyak 45.000 tiket sudah dipesan oleh calon penumpang. Pada masa libur panjang kali ini, wilayah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya menjadi tujuan favorit calon penumpang untuk berlibur. Untuk itu, PT KAI Daob 2 Bandung mengoperasikan 26 perjalanan kereta reguler. Namun untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, pihak PT KAI Daob 2 Bandung menambah 2 perjalanan, yakni Bandung-Solo Balapan. Pemirsa, seorang ibu parubaya di Jati Asih, Kota Bekasi terpaksa dilarikan ke rumah sakit pasca dilempar pot oleh tetangganya. Dari rekaman CCTV, tampak seorang wanita terjatuh usai terkena lemparan pot diduga dilakukan HS dan MS tetangga korban. Akibatnya bagian kepala EV mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Awal kejadian, EV dirinya beserta suami mendatangi rumah lama mereka untuk mengambil barang. Namun setiba di lokasi terjadi keributan antara anaknya dengan HS. EV menanyakan perihal keributan namun justru dilempari pot tanaman oleh HS dan MS. Aksi dugaan pengeroyokan ini pun telah dilaporkan korban ke Polres Metro Bekasi. Sementara pelaku juga melaporkan korban atas dugaan kekerasan yang dilakukan secara bersama di muka umum. Korban berdarah ya, kepalanya itu ada beberapa. Ya alhamdulillah kita tinggal lihat aja ya. Sudah divisum. Seorang pria di Kebumen tega menganiaya istri dan ibu mertuanya sendiri hingga meninggal dunia. Polisi langsung mengamankan pelaku saat sempat membantu evakuasi korban ke rumah sakit. Warga desa Jogomulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah digegerkan dengan peristiwa naas yang menimpa EP 33 tahun dan ibunya berinisial PA 52 tahun. Keduanya tewas setelah mendapatkan penganiayaan dari suami EP yang berinisial SP. Penganiayaan diduga berawal dari pertengkaran antara pelaku dan korban. Warga sekitar yang mendengar teriakan dari tempat kejadian segera datang dan mendapati 2 korban terluka di salah satu kamar. Pelaku diketahui ikut mengantar korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun luka parah di bagian kepala akibat terkena benda tumpul membuat kedua korban akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian mengamankan pelaku saat tengah berada di rumah sakit. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami motif dan kronologi lengkap kasus tersebut. Sementara guna kepentingan penyidikan, kedua korban menjalani otopsi di Rumah Sakit Margono, Purwokerto.
Terus keluar posisi Ella lagi cercerit. Kira-kira barang ciri-ciri. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa ada program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra yang akan hadir menemani Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.